Ini tanggal 7 ya. Jadi saya coba sharing itu tentang efek dari atau pengaruh dari nano Al2O3 dan TiO2 pada proses coating ya untuk wick sebenarnya ya. Jadi pengaruh wick nano coating terhadap performance heat pipe. Nah, ini coba saya terapkan di Wix, tetapi pengaplikasiannya sebenarnya belum, baru ke karakteristik saja, ya karena cukup sulit juga untuk membuat coating pada dinding bagian dalam daripada Wix ya atau heat pipe atau tembaga. Ya, jadi ini baru kita kata karakteristik. Jadi seolah-olah itu wig-nya ada di dalam tetapi masih di bagian luar kita aplikasikan ya. Kita lapisi pipa tersebut di bagian luar, kemudian di mana kita tahu kalau heat pipe itu kan heat source-nya ya atau sumber panasnya dari luar ke dalam ya, perpindahan panasnya. Nah, ini kita balik ya untuk mensimulasikan itu heat-nya kita taruh di dalam sumber panasnya, kemudian kita transfer ke luar ya untuk mengamati pengaruh dalam kaitannya pembentukan boilingnya. Nah itu kemudian ini sudah kita publikasikan ya. Jadi sebenarnya ada beberapa publikasi yang sudah, kemudian kebetulan yang masuk di jurnal bereputasi itu satu ini di Springer ya. Kemudian kita sudah daftarkan juga prosesnya dalam hak cipta ya. Jadi sebenarnya ada dua metode yang kita kembangkan. Yang pertama itu adalah electrophoretic deposit ya. Kemudian yang kedua itu adalah DOF ya. Nah, jadi sebelum kita mulai ke sana ya, mungkin saya isi sedikit ya mengenai partikel nano. Mungkin Bapak Ibu kemudian semuanya sudah paham betul ya apa itu nanopartikel ya. Sebenarnya nanopartikel itu ya tidak jauh berbeda dengan partikel yang lain ya. Jadi mengenai ukuran saja, yaitu 10⁻⁹ ya. Jadi nanopartikel itu sebenarnya partikel yang dikecilkan lagi daripada ukuran mikron. Nah, di mana ya memang kalau kita lihat dari skala ukuran dia berada di setelah mikron. Nah, jadi kalau kita lihat kan dia ada 1 nano, 10 nano, 100 nano, bahkan 1000 nano ya. Apakah yang penting ukurannya nano. Tetapi nanti kita akan menemukan sebuah kesepakatan ya. Jadi nano itu ya, nanopartikel ya, dia bisa berupa logam murni, kemudian berupa oksida logam juga. Nah, oksida logam ini sebenarnya untuk menjaga stabilitas si partikel itu ya, sehingga dia tidak mudah teroksidasi dan tidak mudah teraglomerasi ya antar partikelnya, sehingga dia terkadang lebih banyak dibuat dalam bentuk oksida logam ya. Tapi ada juga yang logam murni, baik itu ferro, aluminium, kemudian zinc, ya, Ti dan lain-lain. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi apa itu tadi sudah kita lihat nanopartikel, yaitu adalah masalah ukuran daripada partikel, kemudian apa itu nukleida. Nah, nanofluida itu merupakan rekayasa fluida ya. Jadi sebenarnya fluida ya yang di dalamnya itu didispersikan sebuah partikel nano ya, satu ataupun lebih ya. Nah, terkadang di dalam pembuatannya itu kita menggunakan yang namanya surfaktan juga. Nah, tetapi ada yang tanpa surfaktan juga. Nah,
Jadi nanofluida itu adalah fluida dasar yang di dalamnya didispersikan nanopartikel seperti itu. Nah ini apa namanya pertama kali istilah ini dikeluarkan atau di oleh Choi ya pada tahun 1995. Ngajar dulu, selat. Iya. Nah, nanofluida kalau kita lihat itu seperti yang saya bilang tadi bahwa fluida dasar yang di dalamnya didispersikan partikel nano. Nah, tetapi di dalam kesepakatan yang disebut partikel nano itu adalah 20 nanometer. Nah, kenapa 20 nanometer? Apakah 100, kemudian apa namanya 50, 60, 80 itu bukan nanometer, nanopartikel. Ya tetap nanopartikel, tetapi di sini yang saya baca bahwa pada ukuran 20 nanometer itu partikel nanonya baru memberikan sifat-sifat yang di partikel yang berukuran mikron. Nah, sementara yang masih 50, 30, 40 itu sifatnya masih mengarah ke sifat-sifat yang mikro, sehingga yang disepakati sebagai istilah nanopartikel itu adalah 20 nanometer ke bawah. Nah, itu kenapa nanopartikel itu apa namanya 20 nano itu baru disebut sebagai nanopartikel. Nah, kemudian ada juga jadi nanofluida pendispersian pada partikel nano tunggal ya. Jadi satu jenis partikel saja, ada juga yang mencampurkan atau mendispersikan ke fluida dasar beberapa partikel nano. Nah, ini kita sudah kembangkan juga. Jadi yang kita istilahkan sebagai hybrid nanofluid, atau ada juga yang menyebut apa namanya nanofluida komposit ya, komposit nanofluid ya. Jadi istilahnya bisa hybrid ataupun bisa komposit. Nah, mana fluida dasar ini akan didispersikan dengan partikel berukuran nano lebih dari satu partikel, bisa dua, bisa tiga, ataupun bisa lebih, tergantung keperluan. Nah, apa namanya hybrid nuklir ini tentunya bertujuan untuk apa namanya, terkadang kan ada juga partikel yang memiliki kelebihan, tetapi di satu sisi dia memiliki kekurangan. Nah, sehingga untuk saling mensupport ya kelebihan itu biasanya di oleh partikel nano yang lain, sehingga terkadang apa namanya nano komposit ini menjadi perlu. Nah, tetapi tidak semua apa namanya kasus memerlukan proses nano komposit ini ya. Jadi tergantung kebutuhan kita ya. Nah, untuk proses mungkin di lab HTRG ya itu sudah biasa sering dilihat mungkin bahwa nanofluida itu dibuat melalui metode dua langkah ya. Jadi yang sering kita jumpai itu adalah metode dua langkah. Karena kenapa? Metode dua langkah ini lebih simpel dibandingkan dengan metode satu langkah ya untuk nanofluidanya. Nah, apa yang disebut metode dua langkah? Artinya kita mendispersikan partikel nano. Jadi partikel nanonya sudah kita sintesa dulu ya. Jadi partikel kita sintesa dalam bentuk nano partikel, kemudian nanopartikel baru disintesa lagi menjadi nanofluida. Nah, itu disebut dengan metode dua langkah ya. Jadi itu step method ya. Jadi biasanya itu partikelnya didispersikan ke fluida dasar, kemudian dilakukan apa namanya ultrasonic processor ya, proses pendispersiannya menggunakan ultrasoniknya. Nah, ultrasonik ini sebenarnya bertujuan untuk apa namanya memecah partikel-partikel yang teraglomerasi ya, partikel nano yang teraglomerasi pada saat penyimpanan, dia menggumpal dan lain sebagainya. Nah, sehingga perlu dilakukan
ultrasonic processor ya. Nah, apakah dengan magnetic sterile biasa dia tidak bisa ya? Terkadang bisa juga ya, tetapi seringkali pada saat penyimpanan dan partikel nano itu belum kita buat atau sintesa dalam nanofluid, dia sudah teraglomerasi juga. Nah, atau ada kotoran-kotoran tertentu atau oksidasi yang terjadi di partikel tersebut sehingga proses ultrasonik ini menjadi perlu gitu ya. Tetapi kalau memang partikelnya itu tidak teraglomerasi, terkadang magnetic sterile pun cukup untuk mensintesa nanoplida karena partikel nanonya itu sudah dalam bentuk nano ya, jadi kita cukup dispersikan saja sehingga setelah didispersikan dia akan mengalami gerak brown gitu ya. Nah, jadi tidak tapi bagus juga kalau misalnya kita ada ultrasonik, kita langsung sintesa dengan menggunakan ultrasonik. Nah, biasanya yang menjadi penting dalam proses sintesa nanoplida ya, saya cerita sedikit dulu sebelum masuk ke materi yang tadi. Jadi yang menjadi penting itu adalah fraksi volume. Yang fraksi volume tertentu itu memberikan efek yang signifikan dan ada juga yang tidak memberikan efek signifikan terhadap peningkatan konduktivitas thermal dari nanoplida. Nah, dalam beberapa riset yang sudah kami lakukan itu malah yang memberikan efek signifikan itu ada di low konsentrasi. Jadi ada di fraksi volume rendah. Di mana penggolongannya itu yang di bawah 1% kita anggap fraksi volume rendah, kemudian di atas 1% itu adalah fraksi volume tinggi. Nah, itu. Nah, semuanya memberikan peningkatan konduktivitas, tetapi yang signifikan justru di konsentrasi rendah. Ya, kalau kita lihat grafiknya, yang rendah itu trennya menanjaknya tajam gitu setelah 1% dan seterusnya itu dia meningkat tetapi sedikit lebih landai ya. Nah, itu yang sempat kita kaji juga ya. Jadi biasanya di nanoplida lebih sering menggunakan fraksi volume, tetapi ada beberapa riset juga yang sempat dibaca ya, yang sempat saya baca, ada juga yang menggunakan fraksi berat ya, tetapi biasanya fraksi berat itu lebih umum di di buatan komposit partikel ya. Ya, jadi partikel komposit dia menggunakan fraksi berat. Nah, kemudian balik lagi ke yang tadi, jadi kami di sini mencoba mengembangkan weak heat pipe dengan metode nano coating ya. Jadi kita gunakan coating dengan partikel nano. Nah, di mana partikel nanonya ini proses coatingnya yaitu melalui sintesa nanoplida juga. Terlebih dahulu baru kita coatingkan ke pipanya. Nah, adapun yang melatar belakangi ini, Ibu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di heat pipe, sumbu kapilernya itu ya, sumbu bagian dalamnya atau lebih kita kenal dengan istilah wick. Nah, itu yang sering kita jadikan faktor ataupun indikatornya itu adalah ada yang namanya tekanan kapilaritas, di mana tekanan kapilaritas, kemudian ada yang namanya kontak angle-nya ya, ketika dia menyentuh bagian permukaannya, sudut kontaknya seperti apa. Semakin kecil dia akan semakin bagus, artinya dia hidrofilik ya. Nah, kemudian hal ini yang ketiga itu adalah pori-porinya atau porosnya.
Nah, semakin homogen porosnya, semakin kecil porus daripada wick tersebut, maka dia akan memberikan tekanan kapilaritas yang lebih tinggi, kemudian diproses boiling juga dia dapat meningkatkan critical meningkatkan critical heat plug dengan delta temperatur yang lebih heat plug-nya lebih tinggi dengan delta temperatur yang lebih rendah seperti itu ya. Jadi menurunkan critical heat plug ya. Nah, jadi itu yang menjadi latar belakang daripada pembuatan wick dengan nano coating ini. Jadi kita berharap ada porositas yang lebih baik ya, jadi lebih tinggi dengan pori-pori berukuran nano. Nah, metodenya kurang lebih sama seperti yang proses sintesa nanofluida ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita menggunakan partikel nano yang kita bandingkan adalah aluminium oxide dan titanium oxide. Nah, kenapa aluminium oxide dan titanium oxide? Aluminium oxide itu K-nya cukup tinggi, tetapi dari segi harga mungkin tidak terlalu mahal juga ya, karena kita menggunakan yang komersial. Nah, kemudian TiO2 satu lagi ya sebagai pembanting. Kemudian nanti kita akan bandingkan dengan yang tidak di coating. Nah, prosesnya yaitu melalui sintesa nanofluid sama ya, jadi partikel nano kita dispersikan di fluida dasar, kemudian kita lakukan magnetic sterile. Jadi kita aduk dengan magnetic sterile, kemudian kita ultrasonic sonification ya. Jadi kita gunakan itu dengan fraksi volume 1% yang kita gunakan ya. Jadi kita pilih di 1%. Nah, kemudian setelah itu proses coatingnya itu sendiri kita menggunakan metode electrophoretic position namanya ya. Jadi seperti elektrolisis ya. Jadi ada coatingnya itu adalah dengan memberikan tegangan yang berbeda sehingga muatan-muatan daripada partikel tersebut akan bergerak ke kutub yang berbeda. Nah, di sini yang tembaganya itu sendiri kita berikan muatan positif karena nantinya aluminium dia mengandung muatan yang negatif ya. Jadi sehingga dia akan bergerak ke tembaga, sehingga dia lama kelamaan akan melapisi daripada tembaga ya. Nah, kemudian di kelilingnya itu kita berikan muatan positif untuk sebagai muatan lawannya ya, sehingga yang bermuatan negatif dia akan lari ke bagian pinggir daripada tembaga tersebut ya. Jadi ini seperti elektrolisis dia, seperti pelapisan stainless dan lain sebagainya ya. Nah, seperti pelapisan seperti itu, tetapi di sini kita menggunakan larutannya itu ataupun cairannya itu adalah nanofluida. Nah, di sini kita berikan beda tegangan ya. Jadi tegangan kita berikan ke tembaganya itu dengan 23 volt ya. Kenapa 23 volt? Jadi kita referensinya bahwa untuk pelapisan dalam ukuran mikron ya, dengan volume
kurang lebih itu 150 kali 75 dan 3 itu tegangan yang cukup untuk proses ini adalah 23 volt ya. Nah, dan ini kita berdasarkan referensi juga kita cukup lakukan dalam waktu apa namanya per 3 detik ya. Kemudian setelah itu kita ringkan dalam waktu 24 jam. Nah, ini perbandingan massa yang kita gunakan, Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita hitung fraksi volumenya untuk pembuatan 1% ya, fraksi volume 1% itu aluminium oxide itu kurang lebih 3 gram, kemudian dengan apa namanya 99 mililiter air. Kemudian TiO2 itu juga, sekitar 4 gram, kemudian dengan 99 mililiter air. Nah, setelah itu kita lakukan proses coating. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Seperti di foto kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi walaupun di dalam foto itu kayak ada lapisan tepung begitu ya, tetapi kalau kita gosok dia tidak terlepas ya, dia masih terikat. Nah, kemudian kita coba SEM berapa sih tebal daripada lapisan wick tersebut ya, nano coating tersebut ya. Itu dari hasil SEM kita dapatkan rata-rata sekitar 200-an mikron ya. Seperti terlihat di gambar SEM tersebut. Nah, kemudian dari segi apa namanya sisi kalau kita amati dari arah radial ya. Nah, itu dia seperti gambar SEM yang B ya. Jadi morfologinya seperti itu kurang lebih. Dia ada porus, kemudian permukaannya mungkin tidak rata, tetapi kalau dari segi pori-pori dia terlihat cukup homogen. Nah, kita coba hitung sebaran daripada diameter porinya. Nah, kita dapatkan grafik seperti gambar 6 itu ya. Jadi dia dominan ada di pori-pori sekitar 0,1 ya, 0,1 mikron. Nah, kemudian yang TiO2 hasilnya kurang lebih sama dengan yang apa namanya aluminium oxide ya. Kemudian kita lihat dengan SEM, nah itu tebalnya sama sekitar 200-an juga. Tetapi kalau kita lihat pori-porinya ya, distribusi porinya itu dia lebih tidak homogen ya, masih lebih homogen yang aluminium oxide, dan sebarannya pun kita lihat diameter porinya itu cukup beragam ya ketimbang yang aluminium oxide tadi. Jadi dia cukup dominan di ukuran tertentu, tetapi yang lainnya cukup kecil. Nah, ini lebih beragam ya, dan yang paling dominan itu ada di sekitar 1 ya, kan ada di 0,5 mungkin ya, atau 0,3, kemudian yang tinggi lagi ada di 1, ya 1,5. Nah, kemudian cukup sebarannya cukup beragam kalau kita lihat. Kemudian setelah kita lakukan apa namanya pengamatan dari segi morfologi, kemudian porositas, itu kita coba juga uji boiling ya. Nah, ini mungkin di HTRG masih ada ya alatnya, di mana pengujian boiling ini tujuannya kita untuk mendapatkan nilai heat transfer coefficient-nya nanti ya. Kemudian pengamatan secara visual terhadap apa namanya bubble-nya seperti apa
bubble yang terbentuk di dalam apa yang dibentuk oleh wick ini, gitu ya. Nah, skematiknya kurang lebih seperti ini. Jadi kita ada aparatur nanobubble, kemudian aparatur Boeing ya, yang dimana di bawahnya itu ya, bagian bawah itu nanti ada heater ya. Kemudian heaternya itu kita masukkan ke dalam pipa tembaga ini ya. Jadi heaternya ada di dalam pipa tembaga sebagai sumber kalor yang akan didistribusikan ke dinding pipa, kemudian ke permukaan daripada lapisan nano tadi ya. Nah, nanti kurang lebih heat transfer coefficient-nya itu dicari dari heat flux dengan delta temperatur antara bagian permukaan daripada si wick, kemudian dengan temperatur saturasi daripada fluidanya. Nah, itu. Nah, kemudian kita juga ukur perubahan temperaturnya. Nah, ini beberapa heat flux ya, bukan heat flux ya, beberapa tegangan yang kita berikan ke heater untuk menjadi sumber kalor daripada atau menjadi pembebanan yang akan diberikan ke wick tadi ya. Nah, itu kita bandingkan antara yang tanpa lapisan nano coating, yaitu baik itu aluminium oxide ya dan titanium oxide. Jadi ada 3 spesimen yang kita ujikan, yang tanpa wick istilahnya ya, tanpa lapisan nano, kemudian dengan nano aluminium oxide dan nano titanium oxide. Nah, dari setelah dilakukan pengujian, kita dapatkan grafik ya, boiling kurvanya, kurva boilingnya ya, seperti pada gambar 11. Ya, kemudian setelah itu gambar 12 ini adalah heat transfer coefficient-nya. Nah, kalau kita lihat ya, yang merah itu adalah lapisan nano coating aluminium oxide, kemudian yang hijau itu adalah nano coating TiO2, kemudian yang kuning ya, orange ya, orange itu tanpa pelapisan nano. Nah, di sini kita lihat bahwa yang merah dan hijau itu ya, jadi delta T-nya semakin kecil, tetapi heat flux-nya dia bisa mencapai heat flux yang sama, gitu, kurang lebih sama, tapi tidak sama persis dengan delta T yang lebih rendah ya. Jadi delta T antara permukaan wick dengan fluida saturasinya itu lebih rendah, dengan bisa mencapai heat flux yang sama. Artinya apa? Artinya memang kalornya itu terdistribusi baik ke fluidanya ya. Kalau delta T-nya semakin tinggi berarti heat transfer yang terjadi dari permukaan wick ke fluida itu tidak terlalu bagus ya. Jadi kalau kita lihat di heat flux yang anggaplah di 35 ya. Nah, itu yang merah kalau kita tarik itu delta T-nya itu ada kurang lebih 1 derajat ya. Kemudian kalau yang hijau kurang lebih mungkin 2,5. Nah, sedangkan kalau yang tanpa pelapisan itu bisa mencapai 17 derajat. Nah, heat transfer coefficient-nya juga kita lihat bahwa yang memberikan heat transfer coefficient ya dengan heat flux kurang lebih sama. Kalau kita lihat yang paling tinggi itu nano coating aluminium oxide. Jadi di kurang lebih hampir heat flux 50 ya, itu heat transfer coefficient-nya mencapai 40 ya. 40, sedangkan
nanocoating aluminium titanium oxide kurang lebih 30-an. Nah, sedangkan yang tanpa pelapisan partikel nano itu kurang lebih sekitar kurang dari 5 kilowatt per meter segi Kelvin ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kemudian ini kita amati juga secara visual menggunakan high speed ya, tapi high speednya tidak seperti yang dulu kita pakai di di HTRG. Kita menggunakan HP, tetapi kita menggunakan aplikasi high speed ya. Jadi hasil yang kita dapatkan seperti ini, yang gambar pada baris pertama itu adalah proses boiling yang terjadi pada pelapisan nanopartikel aluminium oxide. Kemudian yang baris kedua itu adalah tembaga yang dilapisi dengan nanopartikel titanium oxide. Kemudian yang ketiga ya, baris ketiga itu tanpa. Nah, kita lihat di kolom pertama itu kita amati bahwa pembentukan daripada nukleat tersebut ada perbedaan antara yang non coating titanium coating sama aluminium coating ya. Nah, itu kemudian yang terakhir yang ekstrim kita lihat di kolom keempat. Nah, kita lihat bahwa boiling ya atau bubble daripada pelapisan nano aluminium oxide itu lebih homogen atau seragam ya, dan kita lihat kalau di videonya itu dia gampang terlepas ke permukaan. Kemudian titanium oxide, nah kemudian kalau yang air itu sudah mulai adanya penggabungan antara bubble antar bubble yang terbentuk di permukaan wicknya. Nah, biasanya kalau ini mencirikan ya, kalau dia mengarah ke critical heat flux ya, itu dia lama-kelamaan akan ada lapisan film di mana bubble antar satu bubble dia akan bergabung dan membentuk bubble yang lebih besar, susah terlepas dari permukaan. Nah, itu sehingga di sini kalau kita amati secara visual pelapisan nano aluminium oxide itu dia dapat mengurangi proses perpindahan kalor menuju ke arah critical heat flux seperti itu. Nah, ini diameter bubble yang kita coba distribusikan ya, kita coba plotkan sebarannya seperti apa. Kita gunakan image J ya. Kemudian dari proses yang kita lakukan ini kita dapatkan kesimpulan bahwa pelapisan aluminium oxide ya atau nanocoating aluminium oxide sebagai wick ya itu dapat meningkatkan heat transfer coefficient-nya ini cukup tinggi ya dibandingkan yang tidak dilapisi dengan partikel nano itu 480%. Kemudian ini juga dapat meningkatkan lebih bagus 174% dari TiO2 yang aluminium oxide-nya. Nah, kemudian kita juga lakukan metode yang kedua, yaitu dengan metode DOF ya. Jadi seperti proses cat tetapi dipanaskan seperti itu ya. Nah, ini metode yang kedua yang kita lakukan.
Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, cuman di sini bedanya agak lebih rumit ketimbang proses yang elektroforetik tadi ya. Jadi terkadang untuk membuat tebal tertentu kita harus melakukan beberapa kali proses pelapisan, dan terkadang hasilnya juga tidak eh, apa namanya tidak mudah karena kita harus merancang dia eh, apa namanya pipanya itu bisa berputar dan lain sebagainya, sehingga bisa memperoleh keseragaman yang cukup seragam ya. Nah ini hasil apa namanya SEM dari beberapa pelapisan. Nah ini hasilnya kalau kita amati, tetapi kalau kita bandingkan heat transfer coefficient-nya malah di sini dapat lebih besar ya. Itu sekitar 67 kilowatt per meter apa namanya kuadrat Kelvin ya. Nah, sedangkan di yang metode yang pertama itu sekitar 17. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa namanya nano coating wick ya. Jadi pengembangan wick berbasis nano coating ya. Sementara kita masih proses karakterisasi, belum ke pengaplikasian ya. Jadi belum kita aplikasikan sebagai heat pipe yang sebenarnya, karena kan kalau heat pipe yang sebenarnya kan wicknya ada di bagian dalam ya, seperti itu. Nah kita masih karakterisasi, kita masih lapisi bagian luar, kemudian kita amati dari segi apa namanya pembentukan bubble, kemudian dari segi kajian termalnya. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan nano coating wick ya, berbasis aluminium oxide dan titanium oxide. Ya. Monggo kalau misalnya ada yang bisa didiskusikan. Waktu saya kembalikan. Mungkin Bu ini ya yang mengkoordinirnya. Atau Prof. Silakan. Iya, terima kasih Dr. Wayan. Mungkin ada pertanyaan? Any question? Ya, silakan. Saya hanya mau memperjelas saja, Pak. Mungkin Ya. saya tadi kurang jelas. Yang pertama tadi kan nanopartikel baru berubah sifat materialnya dan berbeda sifat materialnya dari mikropartikel setelah di bawah 20 nanometer. Iya. Apa namanya sifat material apa yang berubah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saya kurang paham tadi ya Pak, itu berarti aluminium oksid dan titanium oksidnya itu yang dijadikan wick ya Pak. Tapi kenapa tadi ada prosentase gitu ya? Mohon untuk diperjelas lagi. Lalu yang ketiga tadi itu heat pipe-nya ditaruh di mana ya Pak, di skematiknya tadi? Ya. Baik. Terima kasih. Dengan siapa tadi ya? Pak Tony. Oke. Ya. Ya, Tony ya Pak Tony ya. Oke. Begini. Yang pertama terkait dengan 20 nanometer ya. Sifat apa saja yang berubah ya. Jadi sifat apa namanya? Sifat fisiknya itu banyak yang berubah Pak di 20 nanometer. Saya contohkan salah satunya misalnya aluminium oxide. Nah, kalau dia di ukuran mikron, ketika didispersikan dia langsung mengendap ya, di beda dasar dia langsung teraglomerasi atau tersedimentasi ya ke bawah ya. Nah, sedangkan kalau dia 20 nanometer, nah itu dia memiliki efek gerak Brown yang cukup tinggi ya ketimbang yang ukurannya di atas 20 nano dan lainnya ya. Nah, sehingga sifat fisiknya ini ya, sifat fisikanya ini itu benar-benar berbeda antara yang mikron dengan yang nano. Jadi ketika didispersikan dia sedimen, sedangkan dia 20 nano,
dia tidak tersedimentasi. Nah, itu yang berbeda sehingga dari nah ini penelitian Pak, bukan apa namanya pendapat saya ya. Jadi saya baca beberapa karena dulu juga saya bingung ya kenapa 20 nano itu yang baru disebut sebagai nanopartikel ya. Kenapa? Padahal kan 30 nano, 40 nano, 50 nano juga ukurannya nano gitu. Tetapi ternyata berdasarkan apa namanya perubahan daripada sifat-sifat fisikanya ya. Seperti itu. Jadi kemudian apa namanya? Yang kedua misalnya kalau dia kita uapkan ya, kita uapkan. Nah sebenarnya kan kalau ukurannya mikron dan lain sebagainya dia tidak ikut menguap ya. Kemudian 20 nano bukan ikut menguap juga, tetapi dia ikut mengalir di apa namanya uapnya tersebut. Nah itu beberapa sifat yang berbeda dengan ukuran yang ada di atasnya, sehingga dia berdasarkan itu kesepakatan daripada para peneliti yang menggeluti ini ya, mungkin partikel nano itu 20 nanometer itu disepakati memiliki sifat-sifat yang dikategorikan sudah berubah daripada sifat-sifat mikron. Nah, sedangkan 20, 30, 40, 50, 100 mungkin itu masih sama dengan yang partikel mikron. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya yang apa namanya? Nah, ini yang weak ya. Jadi kita ingin membuat heat pipe apa namanya wick itu dengan nanopartikel. Tetapi nanopartikel pembuatan wicknya ini itu melalui metode apa namanya? Melalui metode ini Pak, electrophoretic deposition namanya. Nah seperti elektrolisis gitu, elektrolisis sehingga nanopartikelnya ini kita harus buat dulu dalam bentuk fluida nano. Nah, dalam pembuatan fluida nanonya inilah kita menggunakan fraksi volume yang saya gunakan itu adalah 1%. Ya, jadi kita sintesa nanofluida dulu untuk bisa nanti kita apa namanya lakukan proses electrophoretic deposition ini. Nah, sehingga kenapa ada fraksi volume karena kita membuat nanofluida dulu seperti itu ya. Nah, yang berikutnya di mana di skematik itu ya wick-nya ada di mana gitu ya Pak ya. Iya. Ya, jadi wick-nya itu ini Pak. Kalau kita saya tunjuk ya. Wick itu di sini di bagian luar Pak. Nah, ini pipa yang tanpa wick. Nah, setelah kita lakukan electrophoretic deposition itu, nah dia jadi seperti ini. Ya, ada lapisan putih Pak. Nah, inilah wick-nya. Ya. Ini wick-nya. Nah, kalau kita SEM kalau di skematiknya itu di mananya ya Pak? di skematik. pengujiannya. Oh, ini dia ada di sini Pak. Di Nomor apa ini kan cartridge nih, cartridge ya. heat pipe ya, heater ya. Heaternya, cartridge heater. Nah, dia ini masuk di heaternya tersebut Pak. Jadi pipanya itu masuk ke heaternya. Jadi ukuran heaternya itu pas dengan diameter tembaganya ini. Jadi tembaganya ini pipa tembaga Pak, bukan pejal. Di dalamnya itu pipa. Saya lupa ambilkan foto yang dari bagian dalam ya. Jadi ini pipa tembaga, tapi sisi luarnya yang kita lapisi dengan lapisan nano. Nah ini kan lubang dalamnya. Nah itu kita masukkan ke cartridge-nya ini. Cartridge-nya sebagai sumber panasnya. Gitu Pak Tony. Terima kasih. Pak Wayan, jadi Iya. ketika elektroforetik tadi itu tingkat
ikatan antara substrat ya. Iya. Kalau kita bilang kan dindingnya itu sebagai substratnya kan. Iya. Kemudian nanopartikelnya nempel. Iya. Nah itu dia kekuatannya gimana ya? Nah itu yang belum kita ini Prof. Tapi kemarin coba kita ini kan gosok itu cukup kuat juga Prof. Tetapi kita kan perlu tahu juga nilainya gitu. Nah, sementara kita belum uji dengan mungkin kalau saya baca-baca dengan FTIR ya, itu bisa. Mungkin nanti ke depan mau saya coba lagi Prof. Itu belum kita ujikan kemarin karena belum ya. apa namanya? Coba. Iya, kita masih bingung ngujinya dengan cara apa untuk mengetahui itu Prof. Iya. Karena Iya. kalau pernah saya coba, dulu saya pernah postdoc di Pesan itu, saya pakai chemical vapor deposition gitu, CVD. Yeah. Nah itu kan karena dia sifatnya jadi uap ya, vapor, kemudian nempel di substrat, nah dia berikatan segera di situ ya, bisa kuatannya tinggi. Nah ini kan apakah terjadinya lelehan antar partikel gitu ya, seperti kayak sintering atau bagaimana? Nah ini belum ya, belum di observe lebih lanjut ya. Belum Prof ya. Tetapi biasanya kalau saya baca juga di beberapa ini dia akan tergantung dari ininya apa namanya voltase ya, tegangan yang diberikan ke sebagai. Kemungkinan dia meleleh sebenarnya ya secara iya, ini ya. Itu betul. Jadi apa namanya kekuatan ikatnya juga tergantung dari itu Bro. Ya, tetapi untuk nilai kekuatannya kita belum dapat memang, belum kita ujikan. Ya. Mungkin sedikit saran yang di bagian Ya, Bro. kamera tadi. Ya. Kamera kan tadi nggak pakai high speed video kamera gitu ya. Iya, Bro. Tapi kan idenya atau inovasinya yang penting di sini dia pakai kamera HP gitu ya. Iya, pakai kamera HP, kemudian kita gunakan ada aplikasi Bro, high speed. Ada aplikasi high speed, oke. Iya, tapi tidak ini juga sebanyak. Mungkin kalau saya boleh usul juga, nggak tahu bisa berhasil apa enggak, tapi dulu pernah saya lakukan 30 tahun yang lalu lah. Ya, pakai stroboskop gitu. Iya. Jadi bisa dia juga frekuensi bubbling yang terjadi disamakan. Iya. Stroboskop. Iya. Nggak tahu stroboskop. Yang kayak lampu. Engine berputar, kan kencang banget tuh frekuensinya. Nah, kita nyamakan mata kita dengan frekuensi putaran itu. Jadi dengan lampu stroboskop. Nah, dia tuh membuat sehingga kita tahu pergerakannya kalau berputar itu ke kanan atau ke kiri, harus arah jarum jam atau lawan jarum. Kita nggak tahu karena dia putarannya kan cepat. Nah, dengan stroboskop itu frekuensinya disamakan. Nah, ini juga sama nih, bubbling banyak kan. Nah, supaya kita lihat mata kita berapa sih frekuensi sebenarnya. Nah, itu dengan stroboskop. Nah, bisa saja setelah di stroboskop kemudian di capturing sehingga mungkin kualitas gambarnya, coba mana yang kualitas gambar bubbling tadi, Pak Wayan? Iya, Prof. Yang gambar tadi bubbling. Yang bubbling. Ini, Prof. Nah, ini kan biar bisa lebih kelihatan gitu ya. Dan mungkin bisa kita measure berapa rata-rata besarnya bubble. Pak, repot banget sih besarnya bubble. Nah, ini penting karena untuk heat transfer besar bubble sangat pengaruh terhadap transfer koefisien. Ya. Karena kalau bubble terbentuk sudah membesar dan menjadi satu, dia membentuk selimut, heat transfer koefisiennya akan menjadi turun. Kira-kira itu.
Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin dari audiens, partisipan yang lain kali. Ada saya lihat ada beberapa partisipan ya di sini ya. Siapa saja nih? Mungkin Bu Dini ada mau tanya kaitan sama WIC? Evi, siapa? Aslan. Belum ada, Prof. Belum ada. Ada lagi. Jadi menarik apa yang dilakukan Pak Wayan, beberapa inovasi yang dilakukan untuk heat pipe ya, dengan coating, nano, dan seterusnya. Jadi ini adalah gabungan antara nano fluid dan heat pipe. Nah, sebelumnya Pak Wayan juga melakukan gabungan antara SCM dan heat pipe. Jadi katanya Pak Wayan itu udah mendarah daging di sini. Belum. Good. Kita beri aplaus untuk Pak Wayan. Iya, baik. Terima kasih. Mohon maaf Hari kalau ini ada kembali ke kekurangan. Bali ya. Kembali, Prof. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Prof. Dan semuanya. Selamat pagi. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Dr. Rido. Kalau pernah nonton Money Heist, Mr. Profesor, nah ini mirip-mirip ya. Tapi nih, dibewok sama ada kacamata. Ya. Oke, silakan Dr. Rido. Dr. Wayan nggak ada ya, dokter itu nggak ada ya? Ini ada, Pak Mulya ada. Ada ya? Pak Mulya dulu. Enggak, biar Pak Rido dulu yang tadi duluan. Oke. Saya share screen dulu ya, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Prof. Nandi atas kesempatannya untuk saya sampaikan materi di perkuliahan dinamika fluid dan perpindahan kalor ini. Materi yang akan saya share hari ini sebetulnya tentang analisis perpindahan kalor konveksi pada microchannel dengan metode computational fluid dynamics atau CFD. Kajian ini sebetulnya sudah pernah kami presentasikan di IMAT tahun lalu ya. Saat ini masih proses publikasi, jadi lebih kurang isinya seperti ini. Kalau tadi mungkin dari sisi nanofluids dan nanopartikel sudah dijelaskan panjang lebar oleh di Dr. Wayan. Sini saya coba kasih cerita dikit tentang kenapa kita melakukan kajian perpindahan kalor konveksi pada microchannel dengan fluida kerja non-fluids itu menggunakan metode CFD. Salah satunya mungkin adalah kemudahan yang ditawarkan ya, karena untuk membuat satu setup eksperimen yang robust, hasil pengukurannya repeatable, hasil bacaan sensornya reliable, itu kan bukanlah suatu pekerjaan yang bisa selesai dalam 1-2 minggu. Pembuatan setup, apalagi kalau kita involve dengan aliran dan sebagainya, pasti akan ada bocor di sana sini misalnya ketika membuat setup. Nah, jadi kebetulan karena saat itu kondisi juga sedang pandemi dan mahasiswa kita bertebaran di mana-mana, jadi usaha untuk lab, jadi itu kita switch metode penelitiannya ke kajian computational untuk mengaksikan convective transfer. Nah, di sini yang membedakan dengan kajian sebelumnya, kita coba simulasikan si fluida dasarnya itu adalah mix antara 40-60 air dengan etilen glikol dengan nanopartikel aluminium oxide. Tadi di Wayan sudah jelaskan ya, ada oksida logam atau logam. Nah, kita pakai yang oksida logam di sini. Nah, jadi tujuan dari kajian ini adalah untuk menginvestigasi perpindahan kalor dan melihat efek konsentrasi nanopartikel terhadap
bilangan nusuk dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan juga bagaimana cara kita validasi hasil simulasinya. Nah, untuk memodelkan nanofluids di software CFD komersil ya, itu ada beberapa cara sebetulnya. Yang umum dilakukan adalah ada dua sebetulnya mazhabnya ya. Kita mensimulasikan dia sebagai satu fase atau dua fase. Nah, dua-duanya punya pengikutnya tersendiri, bergantung dari modal equipment yang dimiliki, apakah komputernya cukup mumpuni, processing unitnya cukup untuk memodelkan di dua fase. Dua fase ini artinya adalah si partikel dan fluida itu disimulasikan secara sendiri-sendiri. Jadi yang kita simulasikan itu adalah fase liquid dan fase solid secara bersamaan. Jadi dia terdisperse di dalam fluidanya. Jadi kalau kita pakai software komersil, di situ akan dipilih suspended materials in liquid. Itu kita bisa pilih itu menggunakan model dua fase. Jadi kita input dua materials, fluid dan solid. Nah, solid ini nanti kita perlu declare propertiesnya seperti apa. Nah, paham yang berikutnya atau metode yang kedua adalah simulasikan sebagai single phase. Dimana single phase ini artinya kita hanya menghitung atau meng-count efek nanopartikel ini terhadap perubahan properties fluida kerja. Jadi, nah ini ada beberapa persamaan ini yang sudah sangat terkenal, sangat tua mungkin persamaan Maxwell ini untuk konduktivitas thermal misalnya. Di sini kita bisa lihat effective thermal conductivity untuk mixtures itu seperti apa. Ini ada Kp, punya si partikel, KBF, base fluid. Ini mensimbolkan volume fraksinya, lalu selisih dari thermal conductivity dari partikel dan base fluid. Nah, jadi untuk mensimulasikan si nanofluid sebagai satu phase ini, kita perlu selain thermal conductivity, kita perlu density, viscosity, dan specificity. Semuanya base-nya adalah fraksi volume. Lalu kita input properties ini berdasarkan base fluidnya, yaitu adalah water dan ethylene glycol dengan rasio 60 dan 40%. Lalu kita dapatkan density-nya, thermal conductivity-nya, viscosity, dan gauge capacity untuk variasi 4 fraksi volume nanofluids. Ini kita coba input. Lalu biasanya di beberapa software komersil CFD itu kita punya pilihan. Apakah base fluid kita ini ingin kita buat temperature dependent. Nah, itu kita bisa pilih juga. Temperature dependent artinya maka nilai density K, mu, dan Cp ini akan berubah terhadap temperatur nanti. Itu harus kita aktifkan karena beberapa properties ini untuk range temperatur yang cukup lebar, misalkan kita bekerja pada delta T sampai 60 Kelvin gitu ya. Nah, itu kan perubahan propertiesnya cukup signifikan. Jadi temperatur dependentnya mesti kita manfaatkan atau kita gunakan. Lalu data yang kita dapatkan kita gunakan untuk diolah ya. Pertama yang kita dapatkan pasti nanti itu data yang kita dapatkan adalah flow rate, volume flow rate, ada temperatur dan ada pressure. Nah, data hasil simulasi ini kita gunakan untuk menghitung nanti transfer coefficients. Lalu salah satu cara kita untuk memvalidasi hasil simulasi ini adalah membandingkan hasil perhitungan, misalkan bilangan flow kita dengan beberapa persamaan empiris yang sudah ada. Misalkan persamaan yang dikemukakan oleh Syahini yang cukup banyak disitasi untuk memvalidasi hasil simulasi yang dikerjakan oleh para peneliti. Ini bergantung dari nilai Reynolds, Prandtl, dan rasio antara diameter dan panjang channel. Itu kita bisa gunakan
jika nilainya lebih kecil dibanding 33,3, maka kita gunakan persamaan Syah yang pertama atau Syah yang kedua ketika nilainya lebih besar dari 33,3. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah boundary condition kita. Karena ada dua kemungkinannya, apakah dia akan constant wall heat flux atau constant wall temperature. Itu kita yang menentukan. Lalu kita juga bisa hitung dengan range Reynolds number yang kita miliki, kita bisa tahu apakah dia sudah hydrodynamic fully developed dan apakah dia sudah thermally fully developed atau masih thermally developing. Biasanya untuk kasus-kasus perpindahan kalor konveksi pasti dia lebih dulu hydrodynamic fully developed dan thermal boundary layer-nya akan bertumbuh lebih ke belakang nanti atau telat lah dibanding hydrodynamic-nya. Jadi temperatur profile dan velocity profile-nya itu ketebalannya lebih cepat berkembang si velocity profile. Nah, ini geometrinya berbentuk microchannels dan variasi bilangan Reynolds dari 600 sampai 1800, jadi flow-nya masih laminar dengan kalor yang disuplai ke dinding sebesar 200 watt, di mana inlet temperature kita jaga konstan di 293. Inner diameternya adalah 8 mm dan outer diameternya adalah 12 mm. Dengan panjang total sectionsnya sebesar 2 meter. Ini untuk memastikan bahwa flow-nya nanti sudah fully developed ketika kita lakukan analisis perpindahan kalor. Ini kita lakukan grade independence test untuk memastikan secara spasial bahwa simulasi yang dilakukan ini hasilnya sudah tidak berubah terhadap jumlah nodes yang kita pilih. Jadi kita variasikan jumlah nodes dari 2 juta sampai 11 juta. Lalu kita lihat dia sudah tidak ada jump yang tinggi baik dari nilai average temperature dan average velocity itu ketika nodesnya di 6,5 juta misalnya. Kita bisa pilih yang 6,7 juta karena relatif errornya tidak terlalu besar di antara 3 titik ini. Karena kita pilih yang paling kecil karena akan menghemat waktu komputasinya, karena semakin besar jumlah nodesnya maka iterasinya akan lebih panjang. Nah, data reduction ini kita perlukan untuk nanti mengolah data temperatur tentunya kita dapatkan. Jadi kita pilih beberapa titik di sepanjang microchannel ini, atau mini channel yang 8 mm dari inlet, lalu per 0,25 meter kita bikin slice untuk kita ambil, ya ini kalau kita eksperimen kita taruh thermocouple di per 0,25 meter. Juga nanti sampai di outlet. Di sini kita dapat data temperature dan kita coba validasi dulu terhadap persamaan Syah tadi. Jadi bilangan overall Nusselt number yang kita dapatkan dari inlet ke outlet itu, dia memiliki pattern yang mirip dengan persamaan Syah dengan deviasi sekitar 0,5% dan maksimum deviasi sebesar 8%. Nah, ini kita sudah lihat di beberapa referensi, misalnya deviasi sekitar 5% itu masih acceptable, misalkan dari kajian yang dipublish oleh Wen dan Ding ini. Nah, hasil simulasinya tentu kita dapatkan adalah kontur temperaturnya, tapi ini kan masih bersifat kualitatif ya, sementara kita perlu juga menganalisisnya secara kuantitatif. Tapi hal yang perlu kita lihat di sini adalah dengan constant wall heat flux, kita bisa lihat dari inlet bahwa temperatur wall itu semakin naik, semakin mendekati outlet. Artinya apa? Kita bisa lihat thermal boundary layer-nya itu akan terus berkembang hingga mencapai outlet. Ini pada kondisi misalkan bilangan Reynolds 600. Tentunya semakin tinggi bilangan Reynolds-nya, maka nanti thermal boundary layer-nya akan terbentuk lebih pendek dibanding kondisi bilangan Reynolds yang lebih rendah. Nah, ini kontur temperatur untuk variasi bilangan Reynolds. Kita bisa lihat semakin tinggi bilangan Reynolds, maka wall temperature-nya akan semakin turun tentunya.
Nah, ini nanti kita manfaatkan data temperatur ini untuk menghitung heat transfer coefficient secara lokal ataupun overall. Nah, ini untuk local heat transfer coefficient untuk masing-masing bilangan Reynolds, misalkan di 600 dan 800 kita bisa lihat H lokal itu ini seperti yang kita lihat di textbook ya, akan bernilai paling besar di area sekitar inlet karena delta T-nya sangat besar di situ dan akan semakin kecil mendekati outlet dan akan menjadi konstan di bagian sebelum outlet dan hingga outletnya. Nah, ini kita bisa lihat dengan variasi base fluid dan peningkatan volume fraksi terjadi peningkatan laju pemindahan kalor dengan kita menaikkan fraksi volume hingga 1,5%. Ini untuk case Reynolds number 800, 1000, 1600, dan 1800. Kita lihat patternnya mirip, di mana semakin tinggi volume fraksi, maka laju perpindahan kalor lokalnya juga akan meningkat. Nah, lalu bagaimana jika kita lakukan kajian atau menghitung nilai heat transfer coefficient, overall heat transfer coefficient? Ini kita bisa lihat enhancement-nya itu bersifat konstan ya. Kalau kita dari kajian ini kita dapatkan untuk volume fraksi 1,5% dari Reynolds number 600 sampai 1800 itu dia kenaikannya relatif konstan di range 41 hingga 45%. Begitu juga ketika volume fraksinya di bawah ketika bilang Reynolds-nya di 600 misalkan, lalu kita bisa lihat tidak terlalu signifikan peningkatan laju perpindahan kalornya karena di sini hanya range 1-3% walaupun fraksi volumenya kita naikkan hingga 1,5%. Jadi ini seperti cari trade off ya. Ketika kita increase Reynolds number dan kita increase volume fraksi, itu akan terjadi peningkatan yang paling besar itu di titik mana? Karena ketika kita menaikkan fraksi volume ini sebetulnya ada penalti yang harus kita bayar, yaitu pressure drop yang meningkat karena meningkatnya viskositas. Nah, itu mesti kita pertimbangkan. Nah, dari hasil perhitungan tadi kita bisa lihat dengan fraksi volume maksimum 1,5% itu kita dapatkan laju perpindahan kalor paling tinggi sebesar 45%. Dengan metode single phase, deviasinya ini kita bisa dapat average deviation itu 6,5% terhadap persamaan empirik. Lalu persamaan teoretikal yang ada ini masih perlu dikaji kembali, terutama jika nanti kita ingin menggunakan metode dua fase, ya di mana si liquid dan partikel itu kita simulasikan secara terpisah. Oke, segitu mungkin paparan dari saya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, makasih Pak Rido. Jadi ini kaitan dengan numerical studies untuk nanofluid. Ya, selain daripada tadi apa yang disampaikan Pak Rido, COVID dan lain sebagainya, ini penting juga karena memang nanopartikel itu mahal ya Pak Rido ya. Jadi dengan simulasi ini diharapkan selain mereduce cost, juga minimalkan risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat nanopartikel. Seperti saya sampaikan 2 hari yang lalu bahwa sifatnya toksik. Dan ini tentunya harus banyak bisa dilakukan karena computing sekarang cukup ya bisa melakukan kegiatan atau yang penting adalah menentukan batasan-batasan, rumusan-rumusan dan seterusnya yang memang masuk akal gitu ya. Tapi memang kalau asumsi-asumsinya dibuat ya plain-plain aja ya hasilnya juga segitu aja.
Nah, mumpung ada komputer yang begitu kemampuannya baik, harusnya sih simulasinya itu dilakukan dengan parameter-parameter yang memang ya boleh dibilang mendekati real lah. Gitu. Jangan misalnya, oke, temperatur ambient 27 aja ya, padahal kenyataannya kan nggak 27 ya, bisa aja fluktuasi dan seterusnya. Nah ini dicoba untuk melakukan ini. Mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara untuk CFD yang dilakukan. Jadi pas kebetulan nih, kalau pengalaman saya riset itu mengenai volume fraction aja, kita menyatakan bahwa 0,1%, 0,2 itu kadang ragu-ragu juga gitu ya. Atau mau pakai air atau ethylene glycol atau yang lain. Nah mumpung dengan ini, tentunya kita bisa lakukan banyak variasi yang mungkin di dalam eksperimen sulit dilakukan. Nah, pertanyaan saya, Pak Rido, bagaimana memvalidasi simulasi kita ini sesuai dengan yang memang ini dapat terpercaya? Apa yang bisa dilakukan? Biasanya itu approach-nya itu dibandingkan dengan nilai heat transfer coefficient yang kita dapatkan itu diubah ke bentuk non-dimensional kebilangan Nusselt, Prof. Lalu dibandingkan ke persamaan empirik yang ada. Nah, nanti kita lihat deviasinya seberapa jauh. Kalau misalkan di atas 10% ya berarti masih belum tepat setup simulasi kita. Nah, ini kebetulan di case ini karena flow-nya itu masih thermally developing, kita coba bandingkan dengan persamaan empirik si Shah ini. Jadi tahu kita kan banyak korelasi-korelasi yang bisa digunakan. Kenapa Pak Rido menggunakan si Shah? Kan ada lagi equation yang lain yang memang bisa ditepat gitu ya. Iya. Kemarin itu pertimbangannya karena kemiripan dari boundary-nya, Prof. Constant wall heat flux pertama, terus flow-nya sudah fully developed. Nah, beberapa persamaan tuh yang kita lihat kemarin yang dibahas itu flow-nya misalnya masih fully developing, belum fully developed. Jadi kemarin karena dengan beberapa kondisi yang mirip di persamaan Shah ini, akhirnya kita putuskan untuk persamaan Shah. Kalau kayak di Tus-Bolter misalnya kan itu lebih ke aliran turbulen nanti ya, Prof. Nah, ini karena alirannya masih laminar, kayak si Shah ini. Nah, dengan 8% itu masih acceptable ya? Maksimum 8% masih oke, Prof. Karena in average dia masih 6,5%. Jadi kadang-kadang kan peneliti itu ragu-ragu, berapa sih sebenarnya yang acceptable? 10%, 20% below? Nah ini kalau ada nggak kira-kira yang pastinya gitu ya? Atau rules-nya bahwa ketika masih di atas 8% atau ya 8 ini kan referensinya apa gitu ya? Bisa aja ada orang 5% nih harusnya. Nah, itu mendekati realnya kayak apa? Jadi kalau bicara deviasi dan validasinya ini, nah ada dua cara juga sebetulnya, Prof. Ada yang melakukan rework terhadap kerja eksperimen. Nah, itu dicek nanti tuh, apakah hasil simulasinya terhadap data eksperimen tuh jauh atau tidak. Itu bisa juga dilakukan seperti itu. Kalau sudah ada dataset yang, kan kalau buat convective heat transfer ini, apalagi yang aliran laminar dan pakai nanoflux itu sudah banyak ya, itu bisa kita lakukan juga. Nah, yang dengan persamaan ini kebetulan saya mesti cari lagi referensinya. Kalau untuk yang acceptable itu di range berapa deviasinya. Tapi ya mungkin concern kita itu nanti apakah ketika kenaikan H atau Nusselt itu cuma 5% dan deviasinya terhadap persamaan yang kita validasi itu masih sama dengan enhancement, saya kan masih jadi pertanyaan kan, ini masih di range of error sebetulnya. Itu jangan-jangan range of error gitu, ini segitu karena emang errornya. Oke. Pak Tony yang biasa main CFD, apa yang mau ditanyakan di sini? Kalau pakai eksperimen, validasinya pakai apa ya, Pak?
Itu tadi Kalau yang hitung di transfer koefisien ya. betul, Atau Pak, gimana? betul. Nah, jadi kita validasi. Kalau dari data eksperimen ya itu kita bandingkan dengan data bilangan Nusseltnya biasanya kan ada persamaan banyak itu yang empirik ya untuk validasinya. Kalau dibandingkan langsung pada properties pada posisi tertentu, misalnya kita mengukur temperatur pada posisi tertentu, lalu dibandingin dengan yang di CFD pada poin itu temperaturnya berapa gitu, nggak bisa ya Pak? Bisa. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi data local temperature ini bisa kita gunakan untuk validasi dengan data eksperimen sebetulnya. Biasanya kan Kalau kita ini Pak, bandingin data wall temperature-nya ya, karena di dalam ini kan kita sangat susah untuk masukin thermocouple biasanya. Nah, jadi pakai data wall temperature-nya aja nanti buat validasi. Atau temperatur outlet-nya misalnya. Iya, gara-gara placement termokopel di suatu tempat yang sulit dan kadang-kadang sempit gitu ya, itu kan mengganggu aliran juga. Benar. Somehow kita gunakan simulasi ini lebih. Nah tadi kalau pertanyaannya Pak Tony tadi, misalnya kalau eksperimen validasinya gimana ya? Selain daripada pertama kalibrasi dari temperatur sensor-sensor, tentunya juga misalnya jangan juga menggunakan dulu sebagai nanofluid, pakai base fluidnya dulu, kemudian kita compare dengan korelasi yang mirip ya, yang geometrinya sesuai, dan itu berapa sih deviasi atau diskrepansinya terhadap eksperimen. Nah itu sebagai base-nya. Nah tentunya kemudian kalau melakukan simulasi juga, nah alat kita itulah dijadikan dasar ya untuk validasi. Dan itu kalau dua-duanya dilakukan, baik eksperimen dan simulasi, nah itu kemungkinan papernya diterima itu lebih besar dibanding kalau salah. Oke, ada lagi? Ada student? You? No? ini pakai Fluent atau OpenFOAM ya Pak? Oke, Fluent? Lido? Siapa yang nanya tadi? Pak Tony? Ya, ini pakai Fluent atau Gimana pas? Gimana? Ini pakai Fluent Oh iya, atau enggak. OpenFOAM? Kemarin pakai CFX, ANSYS ya, bukan yang open source ya. Oke, berarti ada license-nya ya Pak? Pakai yang akademik aja kemarin. Tapi tadi mesinnya sampai 1 juta lebih 2 ya? juta, iya. Kan kalau yang akademik kan 500.000 ya nggak salah ya. Iya, 500.000. Iya, betul. Kalau Mas Fatoni biasanya pakai apa? OpenFOAM? Enggak, kalau di kantor sih kita ada license di BRIN. Oke. BRIN-nya di Pakai Batam. license-nya dia. Iya. Bukan ya di BTMP ya? BTMP. Oh, nah iya bisa itu. Nanti kalau nulis paper bisa bareng. Minimal itulah. Iya. Ya. Pakai apa? Pakai Fluent. Fluent ya? Iya. Ada license-nya sampai tahun? Ada license kita perpetual Pak. Oh, jadi cuman bagus. license-nya sih seumur hidup ya, tapi maintenance-nya 1 tahun. Cuman kemarin saya dapat kabar katanya BRIN memperbarui license kayak gitu. Oke. Ya udah. Cukup Prof dari saya. Oke, makasih. Kita beri close untuk waktu itu. Pak Mulya mana nih Pak Mulya? Pak Mulya ada? Ya, ada Bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulya mana gambarnya? Pak Mulya nggak Sorry kelihatan. Bro. Nah, Ya Bro. Kayaknya di Bogor ya. Di ruang khusus Bro. Di Bogor ya? Enggak, di Sukabumi. Oke, silakan Pak Ya, Bro. Mulya. Mungkin Ya, mengenai apa? Nano bubble ya? Atau Enggak, yang S3 Bro. Materinya yang S3. Yang untuk promosi dokter dulu Bro.
Oh, bukan nano. Bukan, kemarin diskusi sama Titin, materinya boleh transfer karena menyesuaikan dengan punya Rido juga nih sama Pak Wenate. Ada 2 fasenya, Prof. Ya, oke lah. Ya. Izin share, Prof. Ya. Udah kan? Bisa ya? Ya. Mohon maaf, udah terlihat, Prof. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa saat lalu dari Dr. Titin menghubungi saya untuk memberikan materi kuliah terkait dengan advance transfer, kemudian diskusi sedikit karena materinya memang sesuatu yang memang sudah dilakukan dan memang ada jejaknya. Pada akhirnya saya dengan Titin bersepakat untuk memilih tentang perpindahan kalau pendidikan, Prof. Ilmu ini juga sudah lama saya tinggalkan sebetulnya semenjak saya lulus S3. Tapi rencana ada tahun ini, tahun depan menginisiasi eksperimen terkait dengan bowling heat transfer, akan tetapi digabungkan dengan kegiatan riset yang tahap kedua ini terkait dengan passive cooling system. Dan kebetulan topik riset nanti mungkin tahun depan akan saya buat proposalnya dengan kandidat mahasiswa S3 yang dengan Pak Agus Pamitran. Rencananya akan menggunakan ini, tapi digabungkan dengan passive cooling system. Itu dapat informasi ketika saya tahun kemarin ikut di CRP, ada beberapa topik baru terkait passive cooling system dan khususnya di pasca kecelakaan reaktor nuklir untuk konteks kecelakaan parah, di mana kemungkinan terjadinya pelelehan teras nuklir meskipun sudah ditingkatkan keselamatannya baik dengan pasif dan sebagainya juga tetap harus diperhitungkan dalam setiap riset reaktor, kira-kira seperti itu, Prof. Dan Bapak dan Ibu, sehingga desain reaktor yang terbaru terkait dengan expressor cooling juga menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan risetnya dan juga fenomenanya yang berhubungan dengan pendidikan pasif gitu ya. Jadi ini Bapak dan Ibu yang teman-teman S2 S3, jadi memang judul yang diajukan itu untuk bagian dari materi kuliah hari ini adalah studi bowling heat transfer in narrow channel for debris cooling case gitu. Jadi ini sebenarnya jejak digital dari S3 saya yang saya gunakan untuk promosi doktor di tanggal berapa? Tanggal 26 Juni 2014. Jadi memang kembali bahwa ada 2 kecelakaan parah di dunia yang memang menjadi fondasi atau menjadi acuan semua peneliti di dunia dalam pengembangan teknologi keselamatan reaktor nuklir, yaitu Thermal Island Unit 2 di USA tahun 79 dan juga Fukushima Daiichi di Jepang tahun 2011. Nah, ini mau ada loncat kalau teman-teman mendengar tahun 86 ada kejadian Chernobyl, itu sama sekali tidak pernah kami jadikan sebagai kejadian peristiwa yang digunakan sebagai latar belakang penelitian terkait keselamatan reaktor untuk sistem pendingin terutama. Karena kebetulan saya orang konversi energi, jadi memang bicara tentang sistem pendinginan. Jadi kalau melihat gambar yang ada di sini, ini adalah gambaran bagaimana kondisi-kondisi terjadinya kecelakaan reaktor nuklir pada kondisi yang terparah, yang kalau bisa dilihat di sini, maaf ini ada, yang di sini ini adalah kondisi ketika reaktor mengalami gagalan pendinginan, kemudian sampai tidak tertangani dan terjadinya pelelehan teras reaktor seperti 2 peristiwa di atas, dan terjadi pelelehan sampai menjebol bejana yang merupakan ini adalah integritas terakhir dari sistem bahan bakar atau sistem reaktor. Meskipun kita punya containment, tapi di Fukushima membuktikan bahwa containmentnya juga jebol karena ada ledakan hidrogen yang memang selama proses terjadinya kecelakaan atau pelelehan di teras reaktor. Dan ini ada core catcher gitu ya, tapi desain yang terbaru memang kedepannya ini akan menggunakan kolam gitu. Nanti di akhir dari presentasi ini akan disampaikan rencana riset ke depan seperti apa, dan juga penggunaan nanofluida sebagai fluida pendingin terkait pendinginan di in-vessel atau ex-vessel passive cooling, kita menyebutnya seperti itu. Nah, ini adalah runtutan peristiwa bagaimana Thermal Island yang menjadi momen penting terkait penelitian dengan debris cooling atau di bowling heat transfer phenomenon. Jadi di awal bahwa ada pompa berhenti dan itu selalu memicu ya, atau initiating event gitu. Kemudian biasanya kalau reaktor mengalami
suatu anomali dan tekanan berlebih, biasanya katup yang akan terbuka. Kemudian juga katup tentunya akan juga melakukan radiasi, dan itu sudah cover oleh containment. Kemudian adanya sistem emergency cold cooling system atau sistem teras darurat. Ini jika bekerja dengan baik, maka teras reaktor akan aman dan tidak menjadi pelelehan. Tapi yang terjadi di Thermal Island maupun di Fukushima, sistem ini gagal sama sekali mendinginkan teras reaktor, sehingga terjadi pelelehan teras yang menyebabkan teras mengalami pelelehan. Dan ini cecelan yang paling parah di dalam kategori nuklir dan termasuk ke dalam INES 7 ya, Initiating Nuclear Event Scale yang paling tinggi. Jadi kalau melihat ini waktu yang terjadi, perubahan tekanan di teras juga menunjukkan bagaimana perilaku dari perubahan tekanan selama proses kecelakaan di Thermal Island terjadi. Jadi yang ini ada fase 3, di sini ada terbukanya katup blok gitu ya. Kemudian katup blok terbuka, terjadi penurunan. Namun sudah daerah sini sudah proses pendinginan sudah mulai terganggu, dan di sini makanya sudah dianggap gagal dan terjadi pelelehan teras karena memang jumlah media untuk mendinginkan dengan jumlah kalori yang dibandingkan dari decay heat itu sudah tidak seimbang. Nah, ini adalah gambaran bagaimana di Thermal Island semua sebagian besar teras di sini sudah mengalami pelelehan, dan ini jumlahnya sekitar 20 ton estimasi dari investigasi USNRC, IAEA itu, dan kemudian tertahan di sini. Nah, ini yang menjadi topik S3 saya dulu untuk kasus reaktor pressure vessel tidak menjebol bejana tekan gitu. Karena memang seperti diketahui gitu ya, bahwa proses ini adanya sisa air di sini yang menyebabkan terjadinya proses pendidihan, dan debris atau runtuhan dari bahan bakar ini tertahan dan membentuk celah sempit. Ini adalah foto robot yang ada di dalam teras Thermal Island untuk setelah waktu lama tentunya untuk memitigasi seperti apa sih kondisi dalam teras. Nah, ini skematiknya gitu. Ada beberapa kondisi yang kita simulasikan untuk investigasi. Nah, kebetulan di S3 saya anulus dan juga rektangular. Jadi kalau ada semacam silinder, kemudian bawahnya ada plenum, kalau lingkarannya besar, kemudian ada membentuk celah di sini, air dan pendidihan, dan ini ada debris ya, lelehan atau magma metal yang berisi juga bahan bakar. Nah, sudut pandang yang dari sini karena besar kita bisa ini dengan anulus, juga bagian kecilnya lokalnya juga kita anggap sebagai rektangular, dan ada bagian yang terbawah yang memang belum diinvestigasi setelah S3 saya, yang mungkin tahun depan akan diteruskan untuk investigasi proses pendidikan pada bentuk yang plenum atau semi spherical. Jadi masih banyak hal yang memang ini juga saya pikir setelah lulus tuh masih sudah tidak dilakukan, ternyata tiap hari ada aja yang baru gitu, terutama penggunaan tenaga kerja gitu juga ada beberapa yang baru sedikit, dan sehingga ini menjadi sesuatu hal yang baru yang insya Allah rencananya akan saya lakukan mulai tahun depan. Ini alur pemikiran penelitian gitu, jadi mungkin saya tidak perlu menjelaskan secara lebih detail lagi. Ini tujuan penelitiannya saya lewat. Nah, ini tujuan pustakanya bahwa fenomena intracellular retention atau nanti bisa juga menjadi extracellular retention, ada decay heat dan produksi visi, itu temperatur hidrolika pelelehan, ada pemindahan flux calor, kemudian ada pemindahan dan komposti lelehan, model kegagalan bejana, dan proses transient. Yang menjadi concern kita ada di pemindahan flux calor pada kondisi transient atau proses pendinginan. Nah, ini gambaran beberapa perpindahan flux calor pada intracellular retention gitu. Yang di sini tentunya menggunakan beberapa alat eksperimental yang ada di dunia gitu, dari Forever, ada Sonata, CTF sampai ke Reslab, Pora, Pebus, FE, dan segala macam. Dan ini memang dari ini setiap aparatus atau fasilitas eksperimen dibuat, dikonstruksi dari data-data dan publikasi yang disampaikan dalam jurnal internasional maupun media internasional lainnya, tentunya masih ada lebih dan kurangnya gitu. Dan ini terus bergerak seiring dengan perkembangan teknologi terbaru dan juga teknologi pengukuran yang digunakan untuk menginvestigasi fenomena yang muncul selama proses transient yang terjadi ketika reaktor mengalami pendinginan setelah pasca kecelakaan. Nah, ini gambaran-gambaran dari fasilitas-fasilitas yang digunakan yang ada di dunia gitu. Dan ini juga perbandingan program komputer yang digunakan untuk simulasinya juga ada juga sisi yang memang untuk memverifikasi antara data eksperimental dan data komputasi. Nah, main dari proses boiling heat transfer phenomenon memang
tidak pernah lepas dari kurvanya Nukiyama gitu. Yang tadi juga Prof Nandi kalau tidak salah ketika membahas diskusi dari Pak Wayan Nate, ada namanya selimut uap yang film boiling yang memang dalam konteks kami di reaktor kalau terjadi pendidihan kemudian mencapai critical head flux dan tentunya akan mencapai kondisi transition dan kemudian kalau panas tidak kita bisa turunkan maka persoalannya akan mencapai ke kondisi film boiling di mana film boiling resistensi thermal atau heat transfer koefisien perpindahan kalor dari batang bahan bakar yang mengalami pemanasan tinggi ke dalam air itu terganggu oleh selimut uap sehingga terjadi pemanasan berlebih di dalam bahan bakar yang tentunya Bapak dan Ibu tadi sudah sampaikan bahwa kasus Fukushima dan juga Three Mile Island itu sudah membuktikan bahwa gagalnya cladding atau pembungkus bahan bakar sehingga mengalami pelelehan karena tentunya rezimnya sudah mencapai ke film boiling. Nah, konteks ini memang harus dicegah, salah satunya dengan exposure retention cooling, dan tentunya juga Prof, ketika S3 saya selesai harus ada solusi terkait dengan desain reaktor yang baru, di mana desain yang baru memang sudah ada sebagian menggunakan core catcher dan juga berisi air sebagai cooling gitu. Akan tetapi ada beberapa desain yang memang hanya bisa bertahan 2-3 hari gitu ya untuk mendinginkan. Karena memang tentunya ketika bejana bagian bawah mengalami kontak dengan debris atau boleh dikatakan magma dari komponen bahan bakar itu akan mendidih dan tentunya air akan habis. Nah, sehingga konsep berpikir untuk memasukkan passive cooling system di situ, di mana pada saat kejadian kecelakaan seperti biasanya ada station blackout, tidak ada catu daya, kemudian tidak ada generator yang hidup dalam waktu yang lama menyebabkan aliran atau pompa tidak bergerak sama sekali. Sehingga mau dan tidak mau kita harus menggantungkan kondisi ini kepada hukum-hukum alam yang berlaku, tentunya dengan passive cooling system. Jadi ini teman-teman yang pasca sarjana, ini adalah alat yang saya gunakan ketika S3 untuk Anulus gitu ya. Jadi ini ada kaca juga di mana saya bisa memantau proses pendidihan di sini dengan high speed cam gitu. Jadi eksperimennya adalah memang transient, jadi kita panaskan sampai temperatur tertentu. Di sini ada 650 derajat Celcius, kemudian kita dinginkan dengan air yang tentunya subcooled, jadi di atas 70 derajat Celcius. Lalu fenomena di sini direkord gitu perubahan temperaturnya dan kemudian juga divideokan gitu ya atau di capture dengan high speed cam. Ini adalah layout atau experimental setup yang kita gunakan untuk eksperimen pengukuran atau pemantauan fenomena boiling heat transfer in annulus channel. Nah, ini yang rectangular channel juga ada yang tadi saya sampaikan di depan, ada 3 shape atau 3 bentuk yang diinvestigasi untuk kondisi debris cooling, yaitu di rectangular, annulus dan juga di semi-spherical. Yang semi-spherical kebetulan sama sekali belum dilakukan, belum banyak data yang dihasilkan dari alat yang sebetulnya sudah ada, dan mulai tahun depan kita akan start up gitu ya terkait dengan riset ini. Jadi memang saya udah mulai masuk lagi ke 2 fase gitu tahun depan insya Allah untuk melakukan penelitian dan digabungkan dengan passive cooling. Nah, ini adalah celahnya berukuran 1, 2, 3 mili sama juga dengan yang Anulus. Ini juga setup eksperimennya dan juga kita menggunakan high speed cam. Nah, ini adalah bagaimana kita mengkonstruksi gitu supaya di dalam celah itu bisa mengukur, karena problem-problem di pengukuran ketika kita menghadapi suatu media yang memang ukurannya kadang lebih besar dari termokouple atau sulit untuk dimasuki oleh suatu sensor. Nah, kita membuat termokouple yang ininya junctionnya headnya 0,7 mili, in average lah 0,5 sampai 0,7, kemudian di dinding baik yang rektangular maupun juga anulus kita bolongin, kemudian kayak kita membuat cup di situ. Nanti kemudian kita coba rogoh dari dalam, kemudian junctionnya keluar, kita tarik, lalu kita masukkan cupnya, kita kasih thermal paste, kemudian kita dorong ke dalam, lalu kita las gitu. Lasnya juga mau tidak mau kadang kita lakukan dalam konteks vakum gitu. Kalau untuk yang ketebalannya lebih tipis, tapi kalau ketebalan dari stainless steel yang kita gunakan untuk anulus itu kebetulan 8 mili, jadi schedule-nya cukup besar sehingga tidak mengganggu si anulus. Nah, jadi ini agak dalam, ini gambarnya mungkin agak mepet. Setelah nanti habis lasaran ini dibuat, maka ini kita bersihkan dan tentunya before afternya kita lakukan kalibrasi juga. Nah, ini ada beberapa hal untuk proses metode dalam konteks metodologi untuk mengintegrasi kalau spesifiknya dan juga temperatur permukaan dari batang panas itu kita coba lihat semacam commissioning
dan karakterisasinya. Dia juga menghitung local heat transfernya dengan lampet heat capacity. Nah, ini adalah menggunakan sensor kalibrasi atau yang device untuk melihat deviasi atau error dari temperatur referensi dan termokopel yang digunakan. Dan ini adalah temperatur referensinya. Jadi memang untuk kebutuhan ini karena digunakan di temperatur di atas 200 derajat Celcius, ini makin lama terlihat bahwa deviasinya error semakin kecil untuk penggunaan pada temperatur tinggi yang dari termokopel yang kita buat. Ini memberikan keyakinan kepada kami untuk melakukan pengukuran selama proses eksperimen berlangsung. Nah, ini adalah hasil penelitiannya untuk yang celah anulus. Gitu. Nah, ini kita menggunakan high speed kamera dan kebetulan juga ada variasi dari pada saat 0 derajat, kemudian di 2 derajat, dari 150 derajat sampai 650 derajat. Jadi di awal ini terlihat sama sekali belum terbasahi. Kalau gambar di sini memang terlihat adanya kayak butiran air yang seperti di atas permukaan daun talas ya gitu, ada leaden force masuk ke dalam celah ini. Kemudian selang 0,2 detik kemudian ada sebagian air di temperatur yang lebih rendah untuk inisial temperatur itu sudah mulai nyentuh permukaan. Jadi sudah ada batas antara basah dengan kering yang kita sering menyebutnya sebagai rewetting phenomenon. Dan di 650 terlihat bahwa sama sekali belum ada contact water dengan permukaan dari anulus. Ya, ini menunjukkan bahwa kondisi di sini masih dominan di film boiling. Nah, ini konteks yang menggambarkan bagaimana ketika ada fluida kerja atau fluida pendingin yang masuk ke dalam celah, di mana celah itu terbentuk dari suatu metal atau suatu sumber kalor yang memiliki temperatur cukup tinggi. Nah, kemudian ini gambarannya perbesar gitu ya. Nah, ini ada water droplet yang kayak seperti saya sampaikan tadi, ada butiran di atas daun talas, dan ini nggak kaca pada konteks ini temperatur kaca masih cukup tinggi dan masih bisa membentuk gradient frost point sehingga menyebabkan air tidak sama sekali membasahi stainless steel yang sudah kita panaskan maupun juga pembatas luarnya, dalam hal ini permukaan dalam dari kaca. Kaca yang kita gunakan mungkin saya informasikan menggunakan quartz gitu. Jadi tidak menggunakan birek karena kuarts memiliki temperatur lelehnya di atas 1300, 1600 saya lupa. Jadi aman ketika kita gunakan di bawah temperatur 1000 derajat Celcius. Nah, ini gambaran-gambaran selanjutnya dari 0 detik sampai 1,4 detik. Jadi kamera ini kecepatannya 1000 frame per detik. Kemudian waktu itu mungkin saya masih banyak waktu gitu ya, karena masih agak mudah dikit, sehingga ini saya potong-potong, saya pelototin satu-satu, kemudian saya susun menjadi gambar seperti ini dan 1000 frame per detik ya. Kalau tidak salah capture-nya dapatnya cuma 3-4 detik gitu. Jadi 4000 gambar yang memang harus saya pisah-pisahkan dikali dengan berapa setting ini. Dan ini adalah pengukuran temperatur, bagaimana kondisi penurunan temperatur dari cooling transient, dan kita memberikan titik ya, bagaimana di mana titik rewetting itu terjadi. Ini secara umum, saya coba gabungkan dari setting temperatur awal 150 derajat Celcius hingga 650 derajat Celcius. Dan ini profilnya memang seperti ini, dan itu common di konteks di rewetting phenomenon. Dan ini gambaran dari perubahan posisi dari thermocouple dari atas ke bawah tentunya alirannya. Dan di sini coba saya bagi dengan waktu sehingga kita menyebutnya sebagai cooling rate gitu ya. Jadi kalau dari konteks ini ada melihat ada beberapa perbedaan ketinggian tentunya untuk puncak cooling rate, dan ini adalah titik di mana sebetulnya critical heat flux tercapai atau cooling rate tertinggi. Nah, kemudian kita coba dengan posisi termokouple di sumbu Y dan kemudian waktunya terlihat bahwa di temperatur 650 derajat Celcius untuk inisial temperaturnya itu mengalami proses pendinginan jauh lebih lama dibandingkan yang 150 yang hampir seperti lurus seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa posisi termokouple kemudian ini perubahan temperatur sampai ke bawah. Nah, jadi ini kita sebut sebagai arah dari pergerakan air secara vertikal. Dan ini juga gambaran kecepatan rewetting digabungkan dengan posisi termokouple yang coba kita fitting, dan ini memang didekati dengan pendekatan R square yang paling besar di atas 0,8, sehingga profil ini menunjukkan bahwa ini apa yang ada di lapangan ketika kita lakukan penelitian dan karakterisasinya. Jadi memang menarik ya untuk temperatur-temperatur yang 650 dan 550
pola-polanya lebih teratur ketimbang yang lebih kecil ya. Di sini saya pakai paling kecil 350 derajat dan 450 derajat Celcius. Oke, ini yang tadi saya sudah sampaikan di 600 derajat Celcius UT awalnya. Ini ada cooling rate, di sini ada temperatur transientnya. Nah, dari sini kita coba hubungkan aspek rasio ukuran celah sempit terhadap polarity weighting. Waktunya mungkin bisa cepetan dikit. Oh ya, sorry Prof. Oke, Prof. Jam Ini, 10 mau bubar. oh ya, maaf Prof. Jadi posisi termokopel untuk kita membuat menjadinya isotime gitu, posisi termokopel terhadap temperatur ini yang garis-garis itu waktu yang sama gitu. Jadi kita melihat profil bagaimana pola terjadinya pendinginan di dalam celah sempit. Dan kemudian hasil akhirnya adalah kita membuat Nukiyama curve, flux calor dengan wall superheat gitu. Dan ini memang alhamdulillah cukup bisa diterima gitu hasilnya gitu untuk menggambarkan kondisi proses pendinginan tadi. Ini juga gabungan dengan isotime-nya juga. Dan ini yang rektangular juga sama seperti yang sampaikan tadi, penggunaan high speed cam untuk melihat bagaimana batasan daerah rewetting, pola aliran nucleate boiling, transit boiling, dan juga film boiling. Nah, ini gambarannya di sini yang memang lebih mendetailkan bagaimana adanya critical heat flux, TMFB, dan 3 rejim pendinginan yang terjadi. Jadi untuk yang 2 mili, ini yang 3 mili. Dan ini gambaran keseluruhannya untuk perbandingannya. Nah, ini adalah transit cooling, kemudian kecepatan rewetting dengan celah, kemudian ini isotime gitu, dan juga posisi termokopel. Nah, ini hasil-hasil tadi itu sama dengan yang di Anulus. Kemudian ini saya bandingkan dengan juga cooling rate, dan juga memang menunjukkan bahwa cooling rate adalah critical heat flux-nya gitu. Nah, ini cuman untuk kasus yang rektangular saya mau coba superficial velocity untuk counterflow limitation, dan dari sini alhamdulillah untuk S3 saya di drive suatu korelasi gitu ya, yang alhamdulillah ada beberapa paper kemarin 2021 kalau nggak salah ada paper yang mengacu ini, saya lupa musiknya, dia menyebutnya Juarsa correlation, dan ini memang menduplikasi dari profesor saya sendiri yang ketika S2 saya di Kyoto, Profesor Mishima, bilangan konstantannya saya peroleh dari hasil eksperimen. Jadi perbandingan dua penelitian dari guru dan murid lah gitu terkait dengan pendidikan celah sempit. Nah, ini kesimpulannya gitu. Jadi hubungan juga dengan Wallis. Nah, ini terakhir Prof, ini adalah next research-nya. Jadi memang gambarannya konsepnya seperti ini, kemudian kuliah kerjanya juga menggunakan nanobubble. Jadi memang yang terbaru kita akan membuat simulasi seperti ini dan tidak pakai kaca, memang di sini akan pakai heater, nanti dia akan ada yang dipanaskan, kemudian ada 2 fase, tentunya ini akan masuk ke laju aliran sirkulasi 2 fase ke depannya. Selama ini saya dari tahun 2017 dari single phase, nanti mungkin berubah menjadi 2 fase, tapi untuk sirkulasi alam pada konteks tema ini. Demikian Prof, mohon maaf waktunya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu di Taiwan Prof, waktu di kota judi Prof, Makau Prof. Tahun berapa nih? 2014. 2014 Prof, bulan Mei. 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun lalu. Ini 2011. Di Gambler. Ya, ini dari UI juga Prof, dapat award Prof atas nama UI. Yeah. Se-Asia hanya 5 negara. Salah satunya saya dari Indonesia Prof. Oke. Terima kasih. Ya, Prof. Juarsa jadi makan terus di sini. Jadi saya sempat botak, itu ada foto saya sempat botak. Baru dari haji itu Prof. Di ruang haji. Ya, ada Okido, Mbayan. Jadi baik, Prof, ini riset mengenai celah sempit ya, karena memang nanofluida gitu ya, kemudian micro channel atau mini channel itu behaviornya akan berbeda dengan yang common emission gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan karena banyak kali correlation yang ada itu tidak berlaku di sistem yang menggunakan micro, mini ya, itu harus hati-hati ketika you mau ambil korelasi yang ada itu perlu diperhatikan. Mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara untuk hal ini kepada Dr. Mulia kaitan dengan mini channel. Alatnya masih jalan, Mas? Masih Prof, masih Prof, masih ada Prof, masih jalan, aman ya? Prof.
Jadi kalau mau dipakai bisa dong. Bisa Prof. Oke. Mungkin ada pertanyaan kali baik dari student di sini maupun di sana? Tak ada? Tapi ini risetnya belum jalan lagi ya Pak Mul ya? Belum Prof, tapi proposalnya kebetulan ada mahasiswa doktoral yang pakai DBR BRIM yang namanya Ronald dari dosen IT. Kebetulan dia ikut manajemen talenta BRIN, udah dapat garansi. Jadi semester depan dia udah mulai kuliah. Join dengan Pak Agus itu ya Pak? Ya Pak? Iya. Anak S3-nya Pak Agus ya? Ya, tadinya S2 Pak Agus, terus kemudian ngelamar ke kita. Karena Pak Agus tahu dulu nguji saya juga, dan Pak Agus 2 fase, ya udah kita coba deh Pak Agus kita hidupin lagi gitu. Cuman kita gabungin dengan kegiatan passive cooling sistemnya Pak Rido gitu, Prof. Ya. Jadi proposalnya udah ada Prof gitu. Jadi dia udah mulai. Jadi kita tinggal jalan lagi. Oh jadi ada anak master dari ngerjain ini. Dokter Prof. Atau dokter ya? Oh. Iya. Iyalah biar jalan. Ya, orang IT Prof. Dari Orang? Institut Teknologi Indonesia. Oh, orang Enggak. IT. Iya. Oke. Any question? No? Cukup? Oke, terima kasih. Nggak ada pertanyaan. Pak Mulya, sehat-sehat Ya, Prof. semua. Jadi terima Ya, kasih. Prof. Kita beri aplaus untuk. Makasih Prof. Om Rido, Terima kasih. ada Bu Sofi, Salam sehat semua ya. Terima kasih. Bu Dani. Oh, Pak Enate, maju semua. Terima kasih semuanya. Iya, Sama-sama. Sehat selalu Prof. Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Mulya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita selesai kuliah perpindahan kalor mechanics dan perpindahan kalor lanjut. Jadi nah, untuk final test saya sudah sampaikan tugas dalam bentuk grup 3 grup, dan tugasnya adalah ya you sebagai engineer master punya solusi, punya solusi inovasi untuk tugas yang saya berikan. Jadi buat kira-kira pendahulu ya seperti yang saya sampaikan di dalam tugasnya itu ada cara penulisannya, plus terakhir karena saya nggak ada presentasi lanjutan lagi karena you udah presentasi 2 kali, tapi Anda buat dalam bentuk video. Ya itu yang nanti kita nilai dan di-upload di channel YouTube yang nanti Titin sampaikan. Dan kami tunggu tanggal 31 ya, jam 13. Jadi masih sempat tahun baruan lainnya. Ya. Oke, saya pikir cukup sekian dan semoga ada manfaat juga ini dan tambah pengetahuan dari saudara-saudara. Jadi demikian, kalau memang ada yang mau dilanjutkan risetnya atau mau bekerja sama silakan saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menopre tidak presentasinya apa? Menopre Pak Jadi tugas itu aja. Kita foto dulu. Berdiri semua. Atau balik ya. Mana? Oke. 1, 2.